Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tarik selimut, ambil bantal guling, padamkan lampu dan pejamkan mata. Kali ini ada cerita serem dan bikin bulu kudu merinding, yang diambil dari kisah nyata, yang berjudul Sabun Mandi Jenazah. Selamat mendengarkan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, sebut saja Ibu H.A., istri dari Ambo Saka. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya tepat pukul 3 dini hari tadi. Saat ini, jenazah sudah berada di kediamannya, di Jalan Korban 40.000 jiwa. Dan akan dimakamkan hari ini, insya Allah setelah salat Jumat sekitar pukul 13.30 di pekuburan umum Bakae. Jantung Yanti berdegup kencang mendengar pengumuman yang baru saja disampaikan oleh panitia masjid. Gadis yang telah berusia 18 tahun itu menatap wajahnya di cermin. Ada rasa marah, tak terima, setiap kali melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Disambarnya selembar sarung yang tergeletak di pembaringan. Bergegas mandi, memburu waktu agar tak terlambat datang ke sekolah. Sudah hampir telat loh, Kak. Yanti tak menggubris sapaan dari Yani, adik perempuannya yang sudah terlihat rapi dengan seragam putih abu-abu. Wangi parfum aroma mawar menguar dari tubuhnya. Rambut panjangnya mengintip sedikit dari balik hijab. Bulu mata lentik, alis tebal, hidung mancung dan bibir mungil berwarna merah delima. Ah, cantik sekali dia, bisik Yanti dalam hati. Cepat banget mandinya, keburu telat bu. Makanya, bangun pagi-pagi. Lihat tuh adikmu udah berangkat dari tadi. Gak pernah telat, gak pernah dihukum. Apa kamu gak malu nak, jika datang terlambat? Yanti mengenakan seragam putih abu-abunya dengan tergesa. Keluar dari kamar sambil memasang peniti di jilbabnya. Dipandanginya ibunya yang terlihat sudah rapi dengan gamis coklat dan kerudung lebar berwarna hitam. Wanita yang sudah melahirkannya itu sedang mengisi amplop dengan lembaran uang 50.000. Ibu akan melayat. Ya, sekalian ibu mau bantu-bantu dulu di sana. Anak-anak Bu Hayati, kan pada tinggal di kota. Mereka mungkin masih dalam perjalanan, karena ibunya meninggal secara mendadak. Serangan jantung. Astaga, bedakmu kok tebel banget Yanti. Yanti buru-buru ke kamar, menatap wajahnya di cermin. Bulu mata lentik, alis tebal, hidung mancung dan bibir tipis, dia juga memiliki semua keistimewaan itu. Bahkan, banyak yang bilang kalau ia dan adiknya seperti pinang dibelah dua. Mereka memang memiliki banyak kesamaan, kecuali satu hal. Yanti berkulit hitam dengan wajah dipenuhi jerawat. Sedangkan Yani, berkulit putih, mulus dan kinclong. Selisih umur mereka juga hanya berbeda 1 tahun. Yani duduk di kelas 11 SMA sedangkan Yanti di kelas 12 Madrasah Aliyah. Sengaja, Yanti memang tak mau lagi bersekolah di tempat yang sama. Ia trauma selalu dibanding-bandingkan dengan adiknya. Kembar tapi beda. Itu kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan mereka berdua. Entah dengan cara apa lagi dia harus menyembunyikan kekurangannya itu. Yanti menghapus riasannya pelan-pelan dengan selembar tisu bayi yang lembut. Berusaha sekuat tenaga menahan sesak, saat harus menatap jerawat yang begitu betah menghuni wajahnya. Mati satu tumbuh 1000. Dia sudah lelah mencoba berbagai macam cara namun tak kunjung membuahkan hasil. Menutupi dengan bedak tebal juga tak banyak membantu. Percuma, teman-teman malah meledek wajahnya seperti pocong. Astagfirullah. Air mata Yanti nyaris menetes. Menatap makhluk buruk rupa di hadapannya. Jerawat batu di wajahnya itu tampak memerah, bernanah dan terasa perih.
Namun hatinya jauh lebih pedih. Karena setiap hari, mentalnya harus kuat menghadapi olok-olokan dunia. Pokoknya aku harus mendapatkan barang itu, gumam Yanti membulatkan tekad. Asteris. Wajahmu sebenarnya juga cantik, tapi garis bawah. Tak usah dilanjutkan, aku juga sudah tahu. Ini makanan dari ibu, tolong dipindahin. Aku buru-buru mau mandi, soalnya sudah sore. Yanti merasa kesal. Laki-laki yang sudah bau tanah di hadapannya itu dengan terang-terangan sudah menghinanya. Terima kasih banyak nak. Tunggu, dengarkan aku dulu. Tepisnya, saat Yanti mencoba meraih mangkuk dari tangannya yang sudah keriput. Ambil sabun yang telah dipakai untuk memandikan jenazah. Gunakan itu, pakai setiap hari secara rutin. Maka jerawat di wajahmu juga akan mati. Tetapi kamu harus yakin. Pasti. Men garis bawah jur. Laki-laki itu berbicara dengan penuh penekanan meski dengan suara yang sedikit bergetar. Tatapannya tak lepas memandang Yanti, seolah prihatin melihat wajah rusak anak perawan di hadapannya. Yanti melongo. Tak menyangka dirinya akan mendapatkan resep semengerikan itu dari Valipui. Laki-laki tua bangka yang merupakan tetangga 5 langkah dari rumahnya itu memang terkenal sebagai dukun sakti. Aku tak punya uang untuk membayarmu kek. Jadi jangan memberi saran tanpa ku minta. Maaf. Yanti segera mengambil mangkuk dan meletakkannya di atas nampan, berniat akan segera pergi. Dia tak suka aroma-aroma di dalam rumah itu. Pengap dan juga gelap. Rumah panggung yang berukuran tak lebih dari 7 kali 6 meter itu hanya memiliki satu jendela di bagian depan. Dengan lampu penerangan yang sangat minim berwarna kuning. Aku tak berniat meminta bayaran. Keluargamu sudah sangat baik kepadaku selama ini, dan itu cukup. Yanti hanya diam saja. Keluar dan menuruni anak tangga yang mulai lapuk dengan sangat hati-hati. Mata tua Valipui mengawasinya dari belakang pintu. Gadis yang sebenarnya baik itu sudah banyak berubah sejak beranjak remaja. Bicaranya selalu ketus, seolah memendam kemarahan. Apa salahnya mencoba? Gumam Yanti. Ia kembali memakai jilbab instan berwarna hitam yang baru saja dilepasnya. Mau kemana kak? Ayok makan siang bersamaku. Tadi aku membeli gado-gado. Rasanya enak, porsinya juga banyak. Tidak akan habis kalau ku makan sendiri. Tidak, aku masih kenyang. Yanti berbohong. Kenyataannya ia belum makan apa-apa, selain sepotong pisang goreng tadi pagi. Uang jajannya tak pernah ia belanjakan akhir-akhir ini. Dia sedang menabung untuk membeli krim anti jerawat yang dilihatnya di sebuah aplikasi online. Terlebih makanan yang ditawarkan adiknya itu dianggapnya bisa membuat jerawat di wajahnya semakin meradang karena berkuah kacang. Yanti memandang ragu melihat banyaknya pelayat yang terus berdatangan dan memenuhi kursi-kursi di bawah tenda. Risih, karena beberapa pasang mata tampak memperhatikan kehadirannya. Salah satu di antara mereka, bahkan membuang ludah dengan cepat sesaat setelah melihat wajah Yanti. Jijik. Amit-amit. Pelan, tetapi Yanti tetap bisa mendengarnya. Yanti mencoba menguatkan hati dan segera memakai masker untuk menutupi wajahnya. Tak ada gadis seusia Yanti yang datang melayat, kecuali keluarga dekat. Kematian memang masih merupakan hal yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Gelisah. Itu yang dirasakannya. Perutnya juga sudah mulai keroncongan. Rumah Bu Hayati yang lumayan besar, terasa gerah meski kipas angin turbo tak henti berputar. Yanti merasa pusing karena harus duduk berdempetan di sudut rumah. Dari tempat itu dia bisa leluasa menyaksikan serangkaian fardu kifayah almarhumah nantinya. Juga bisa menghindari, kalau ibu dan bapaknya tiba-tiba muncul lalu memergokinya. Mereka pasti bertanya-tanya dan langsung menyuruhnya pulang. Misinya akan gagal total. Bagaimana ini?
Sudah hampir sore, dan anak-anak Hayati belum juga datang. Apa kita masih harus menunggu mereka? Laki-laki berbaju koko yang merupakan adik ipar Bu Hayati mulai bersuara. Sejak tadi ia berkali-kali melirik jam tangannya dengan wajah gusar. Tunggulah sebentar lagi. Aku baru saja menelpon dan mereka sudah hampir sampai. Mobilnya sempat mogok, jadi terpaksa singgah di bengkel. Mereka tidak akan terima jika tak sempat melihat wajah ibunya untuk terakhir kali, tutur Halimah. Wajahnya terlihat sangat sedih. Duduk di samping kakaknya yang kini terbujur kaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.